Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pelajaran sejarah hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau bertanya dulu, sudah berapa orang yang tidak masuk? Ada 3 orang, baiklah. Untuk 3 orang ini mari kita jadi catatan bahwa mereka besok harus bisa masuk pelajaran yang tertinggalnya. Anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini, pelajaran yang pertama yang akan Bapak berikan adalah tentang pengertian sejarah dan ruang lingkup sejarah. Apa itu pengertian sejarah dan ruang lingkup sejarah? Maka kita lihat slide berikut. Pengertian dan ruang lingkup sejarah. Pengertian sejarah ada menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Herodotus. Herodotus adalah sejarawan atau bapak sejarah di dunia. Ya, beliau ahli sejarah pada abad 5. Sejarah menurut beliau adalah sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan sejarah bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Sedangkan sejarah menurut ilmu Khaldun adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat. Jadi menurut ilmu Khaldun pada dasarnya sejarah itu adalah perubahan. Maka dari itu kita kalau belajar sejarah harus memahami perubahan. Karena pada dasarnya manusia tidak akan berkembang tanpa perubahan. Salah satu contohnya kita dari yang sederhana menjadi kehidupan teknologinya menjadi yang kompleks seperti sekarang. Selanjutnya, selain dari para sejarawan dari luar negeri, ada beberapa sejarawan dari dalam negeri. Salah seorangnya adalah Purwadarminta. Purwadarminta menurut beliau, sejarah adalah kesusastraan lama yang mengenai silsilah dan asal-usul. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, ilmu pengetahuan sejarah adalah cerita pelajaran yang tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi, Purwadarminta membagi pengertian sejarah itu jadi 3. Tadi yang pertama kesusastraan, yang kedua kejadian masa lampau, yang ketiga ilmu pengetahuan tentang masa lampau. Sedangkan menurut Muhammad Ali, sejarah adalah sejumlah perubahan-perubahan, kejadian-kejadian dan peristiwa pada kenyataan sekitar kita. Jadi di sini Muhammad Ali ada kesamaan dengan ilmu Khaldun tentang inti dari sejarah itu adalah perubahan-perubahan. Adapun pada dasarnya, pada semuanya adalah garis besarnya. Sejarah berbicara tentang peristiwa masa lampau, tentang peristiwa manusia. Pengertian sejarah secara umum adalah peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi pada dasarnya adalah sejarah. Pada yang harus kita bawahi adalah seluruh peristiwa tentang manusia di masa lampau. Baik anak-anak, selain dari peristiwa tersebut, ada cerita, kisah, atau catatan tentang peristiwa masa lalu. Dan itu pun menjadi salah satu pengertian sejarah. Adapun yang kita pelajari di sekolah, sejarah adalah sebagai ilmu. Jadi, ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Itulah ilmu sejarah. Jadi, sejarah ada sebagai peristiwa, ada kisah, dan sejarah sebagai ilmu yang kita pelajari berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang kita temukan. Di sini kita bicara tentang pendapat Kunto Wijoyo yang membedakan antara dua model penulisan dalam ilmu sosial, yaitu ada model sinkronis dan model diakronis. Nah, ini di sini adalah konsep penulisan sejarah. Jadi dalam konsep penulisan sejarah bisa menggunakan model sinkronis atau model diakronis. Model sinkronis sendiri adalah mengutamakan gambaran yang meluas dalam ruang dan tidak menyulitkan dimensi waktu. Jadi kalau sinkronis itu meluas dalam ruang dan mendalam, meluas dalam ruang, mendalam pada satu masalah atau satu peristiwa. Berbeda dengan diakronis. Diakronis mengutamakan memanjang lukisan dimensi waktu dengan sedikit saja memperhatikan keluasan ruang. Jadi kalau diakronis itu menceritakan sejarah secara kronologis dengan proses waktu yang panjang dalam rentang waktunya, tanpa memperluas pembahasan di dalam ruang. Itulah dalam konsep penulisan sejarah. Salah satu contohnya, kalau model sinkronis ada contoh tema sejarah yang meneliti tentang peristiwa ekonomi pada awal kemerdekaan.
Jadi dalam sinkronis ini kita mempelajari sejarah ekonomi secara mendalam dan meluas hanya pada waktu awal kemerdekaan. Berbeda kalau tema sejarah dengan misalkan sejarah ekonomi dari awal kemerdekaan sampai masa reformasi. Di sini kita bicara tentang masalah ekonomi, tapi dengan rentang waktu yang sangat panjang dari awal kemerdekaan sampai reformasi. Jadi di sini ada benang merahnya antara cerita dengan waktu. Jadi kalau diakronis, waktunya yang panjang. Tentang waktu yang panjang dan membahasnya tidak terlalu mendalam. Berbeda dengan sinkronis, membahas ekonomi di dalam satu waktu, tapi sangat mendalam, meluas dalam ruang. Itu tentang konsep penulisan sinkronis dan diakronis. Baik anak-anak, sampai di sini Bapak memberikan waktu untuk kalian akan bertanya atau ada yang kurang lebih yang harus diulangi. Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pada sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Nah, di sini adalah jenis-jenis sejarah. Dalam mempelajari sejarah, sejarah dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada sejarah yang kalau kita lihat sejarah sebagai peristiwa dan kisah. Dapat dipahami dari dua aspek. Pertama, sejarah sebagai peristiwa atau realitas. Yang kedua, sejarah sebagai kisah atau histori. Sejarah sebagai kisah sejarah, historicist, yang dalam hal ini sehubungan dengan sejarah sebagai kisah dan kisah. Sartono Kartodirjo membagi pengertian sejarah menjadi dua, yaitu sejarah dalam arti objektif, bahkan kejadian atau peristiwa sejarah yang tidak dapat terulang kembali. Jadi satu kali peristiwa itu terjadi. Contoh, 17 Agustus 1945 yang dimaksud dengan sejarahnya adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustusnya, tapi pada tahun 45, bukan 17 Agustus pada tahun sekarang. 17 Agustus yang sekarang adalah peristiwa yang berulang. Hanyalah kisah atau cerita. Hanya sekedar untuk mengerti. Kenapa? Karena tahunnya berbeda dan peristiwanya bukan peristiwa yang pertama. Yang kedua, sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruksi yang kita lihat sebagai suatu uraian atau kisah, di mana seperti Bapak terangkan tadi, sejarah dapat diulang kembali, tapi bukan peristiwanya, tapi ceritanya kembali diulang. Contoh 17 Agustus 1945 kita peringati pada bulan ini, kita ulang lagi ceritanya. Itulah sejarah sebagai kisah. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi tidak semua peristiwa masa lalu dapat dikatakan sejarah, tapi peristiwa masa lalu akan dikatakan sejarah bila memenuhi syarat. Yang pertama adalah peristiwa itu harus unik. Yang kedua, peristiwa itu harus mempunyai pengaruh yang sangat besar atau luas. Jadi tidak semua peristiwa bisa menjadi atau bisa ditulis dalam pengetahuan sejarah atau menjadi sejarah. Jadi satu peristiwa ingin dijadikan sejarah, tadi harus unik dan harus punya pengaruh besar dan harus berpengaruh dan harus abadi dikenang sepanjang masa. Adapun sejarah sebagai ilmu dan seni adalah sebagai berikut. Sejarah sebagai ilmu harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, empiris. Empiris berasal dari kata emperia dari bahasa Yunani yang berarti pengalaman. Yang kedua, memiliki objek, berasal dari objectus, artinya yang dapat diteliti atau jadi sasaran atau tujuan. Yang ketiga, memiliki teori, berasal dari bahasa Yunani teoria, harus ada teorinya. Yang terakhir harus memiliki metode bagaimana sejarah itu ditelitinya. Jadi sejarah menggunakan metode penelitian sejarah. Sejarah sebagai seni, disinilah sejarah sebagai berbeda dengan sejarah yang kita pelajari tadi sebagai kisah, peristiwa maupun ilmu. Sejarah sebagai seni harus menggunakan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Contoh misalkan sejarah sudah dibuat drama tari atau misalkan sebuah film
Contoh G30 SPKI. Walaupun G30 SPKI filmnya, beberapa slide-nya adalah fakta sejarah, tetapi di satu sisi sejarah itu menggunakan seni, ada musiknya, ada emosinya, ada imajinasinya, ada gaya bahasanya dan intuisinya. Disinilah sejarah peranannya sebagai seni. Jadi sejarah juga bisa menjadi hiburan sekaligus karena sudah menggunakan daya atau unsur seni. Tetapi ada kelemahannya dalam unsur sejarah sebagai seni ini. Apa kelemahannya di sini? Berkurangnya ketepatan atau objektivitas, sehingga banyak karya seni yang berdasarkan sejarah yang sudah tidak objektivitas mendapatkan kritikan-kritikan dari orang-orang yang tahu tentang sejarah itu terjadi. Yang kedua, penulisan sejarahnya akan terbatas. Lanjut. Konsep-konsep dasar sejarah, konsep perubahan dan konsep kesinambungan. Apa yang konsep perubahan tadi sudah Bapak terangkan. Konsep perubahan pada dasarnya sejarah selalu mengalami perubahan. Kehidupan manusia dari sederhana menjadi kompleks. Dulu tidak ada internet, dulu tidak ada gadget. Sekarang internet dan gadget sudah menjadi barang sehari kebutuhan kita. Ini ada perubahan kehidupan. Intinya ada perubahan. Sosialisasi tidak hanya yang dekat, tapi sekaligus sosialisasi menjadi lebih luas dengan orang-orang yang jauh. Inilah perubahan. Kesinambungan atau kesinambungan sejarah ini tidak terputus, dan itu harus kesinambungan. Apa yang terjadi masa lalu masih ada, bisa kita lihat di sekarang. Contoh masa berburu, dulu ada masa berburu, sekarang juga masih ada berburu. Maksud kita sudah mengaku sebagai masa modern, tapi ada kegiatan, masih ada kegiatan berburu yang dapat kita lihat dan dapat kita lakukan. Contoh satu lagi, misalkan perkakas zaman dulu, zaman praaksara ada perkakas batu. Nah, sekarang manusia yang mengaku modern masih menggunakan perkakas batu. Nah, inilah konsep sejarah sebagai sejarah kesinambungan. Nah, yang lain, yang kedua adalah konsep kronologis dan periodisasi. Kronologis adalah cerita pengungkapan sejarah yang berurutan. Jadi kalau pengungkapan peristiwa sejarah harus berurutan dari awal yang pertama terjadi sampai yang terakhir terjadi. Semua itu harus kita lakukan agar kita bisa mengerti peristiwa sejarah. Nah, satu lagi adalah peristiwa atau konsep sejarah itu ada periodisasi. Periodisasi adalah pembagian atau pembabakan peristiwa di masa lampau. Kenapa harus dibabakan atau dibagi-bagi peristiwa itu? Ini agar mempermudah kita memahami dan mengungkapkan peristiwa sejarah. Kalau kita tidak membabakan atau membagi-bagi peristiwa sejarah, maka kita sulit untuk mengungkapkan peristiwa sejarah. Bayangkan sejarah dari bagaimana manusia berlaku tradisional atau praaksara sampai sekarang manusia modern harus diungkapkan sekaligus. Rasanya tidak mungkin kalau kita tidak dipisah-pisah atau dibabak-babak. Maka kita bikinlah periodisasi. Inilah keuntungan periodisasi di sini, memudahkan kita mempelajari sejarah. Sampai sini anak-anak pelajaran kita, apakah ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjut. Buat apa sih kita belajar sejarah? Apa sih kegunaan sejarah dalam kehidupan masyarakat? Kegunaan sejarah yang pertama memberikan kesadaran waktu. Kita akan tahu waktu. Contoh kita ulang tahun, kita akan sadar bahwa dengan ulang tahun kehidupan kita akan bertambah usia. Berarti kita harus bertambah dewasa. Yang kedua, memberikan pelajaran yang baik. Sejarah akan memberikan pelajaran yang baik atau experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita akan melakukan kesalahan di masa lalu, dan itu menjadi pelajaran bahwa di masa depan kita jangan melakukan kesalahan yang berulang atau yang sama. Ketiga, memperkokoh rasa kebangsaan. Kenapa? Karena dengan sejarah nasionalisme kita bisa bertambah. Kita bisa bangga dengan kebanggaan bahwa dulu kita punya satu bangsa yang berlatar belakang sangat besar. Yang keempat, ada memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Kita akan punya akar budaya, tidak akan tahu akar budaya kita dari mana. Maka kita punya kepribadian, bagaimana kita sebagai manusia Indonesia berlaku. Dan punya pribadi yang berbeda dengan bangsa lain. Dan ciri khas itu sebagai bangsa Indonesia sendiri. Sejarah bisa menjadi sumber inspirasi. Kenapa? Karena dengan tahu masa lalu,
dengan tahu masa lampau atau masa lalu, satu peristiwa besar akan bisa menjadikan inspirasi pada kita, atau tokoh-tokoh besar yang dulu akan menjadi inspirasi buat kita. Yang terakhir, sarana rekreatif. Belajar sejarah itu sangat asik. Kenapa? Karena kita bisa jalan-jalan kemana saja di mana peristiwa sejarah itu terjadi, atau bahkan kita bisa mengunjungi objek sejarah. Objek sejarah sekarang semuanya hampir 100% bisa dijadikan sebagai objek sejarah. Baik anak-anak, sampai sini pelajaran kita hari ini. Kita simpulkan bahwa ruang lingkup sejarah adalah dasar kita untuk mempelajari sejarah, materi sejarah selanjutnya. Untuk itu kita persiapkan untuk besok, kalian siapkan buku paketnya atau buku pegangannya atau internet yang berkaitan dengan bagaimana kita mempelajari materi sejarah selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi